Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal underscore Justice Fighter. Sekarang saya bersama rekan saya Muhammad Ibrahim SH. Saat ini kita akan ke Surabaya mendampingi klien. Kali ini ada pertanyaan dari direct message, yaitu pertanyaannya, Pak, saya mau melaporkan teman saya yang tidak mau membayar hutang, tapi pas saya melaporkan ke pihak berwajib dikatakan hutang piutang itu ranah perdata, yaitu wan prestasi. Apakah benar demikian, Pak? Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini berkembang dan mengedukasi kita di dalam permasalahan hukum. Terima kasih. Menjawab pertanyaan ini, memang di ranah perdata ada yang namanya wan prestasi, yaitu di pasal 1243. Penggantian biaya atau kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun dinyatakan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Jadi wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu ingkar janji. Dan mengenai pertanyaan yang ada di direct message tadi, soal hutang piutang itu ranahnya perdata. Jadi untuk dipidana agak susah karena berangkat dari perjanjian atau perikatan di pasal 1320 KUH Perdata. Maka kita harus bisa melihat unsurnya. Kata siapa tidak bisa dilaporkan pidana. Hutang piutang harus dilihat dari apakah itu ada unsur tipu muslihat, karena di dalam pasal 378 KUH pidana dijelaskan barang siapa dengan tipu muslihat dan menjanjikan suatu barang tapi tidak ada barang tersebut, nah, itu dinyatakan penipuan. Jadi mengambil uang dengan cara tipu muslihat. Berangkat dari perjanjian itu atau dilihat dari perikatan, apakah ada unsur penipuan dalam hal soal perjanjian tersebut. Misalnya hutang piutang, meminjam uang untuk keperluan, misalnya keperluan untuk pengobatan anaknya misalnya, namun ternyata uang tersebut tidak dibuat untuk pengobatan anaknya, malah dibuat main judi atau apa, itu dinamakan penipuan. Dan untuk melaporkan hal tersebut harus berdasarkan alat bukti dan saksi, maka bisa kita melaporkan di pasal pidana di 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang permasalahan ini hampir tipis untuk dijadikan ke ranah pidana, karena yaitu tadi kita berangkatnya berasal dari perikatan atau perjanjian kesepakatan yang ada sebelum terjadinya permasalahan ini, yang ditanyakan kepada saudara sampai akhirnya ingin melaporkan ke jalur hukum namun tidak bisa. Ini sama dengan halnya permasalahan yang kita review dari perkara-perkara yang kita tangani. Memang seperti contohnya developer itu menjanjikan membangun sebuah rumah. Ini perkara yang kita tangani biasanya, Pak, ya. Yeah. Ya, yaitu berangkatnya dari kesepakatan. Tapi bagaimana bisa tidak dilaporkan pidana? Yaitu tadi sangat tipis sekali jika itu dilaporkan pidana langsung. Kita harus bisa membuktikan unsur-unsur pidananya. Di mana unsur pidana itu? Alat buktinya apa? Apakah ada tipu muslihat? Atau misalnya kita membeli rumah, ternyata rumah tersebut tidak ada, itu masuk unsur pidananya. Atau surat tanah, ternyata surat tanahnya palsu atau tidak ada, itu ranahnya masuk ke dalam
pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi soal pelaporan, kita harus memperkuat alat bukti dan saksi dulu. Alat bukti itu berupa atau apakah ada kwitansi mengenai pemberian uang kepada yang meminjam. Nah, yang meminjam ini juga apakah tidak pernah membayar sama sekali, bahkan tidak ada itikat baik untuk mengembalikan. Dilihat dari nominal yang kerugian yang ada di saat saudara memberikan pemberian uang tersebut. Jadi kita juga harus melihat unsur-unsur itu harus karena hukum itu adalah sebuah kepastian. Jadi jika ranah itu kita tidak bisa membuktikan dulu di ranah pidana karena tidak cukup alat bukti, karena kita memberikannya karena kesepakatan dan secara lisan, maka kita harus mengajukan gugatan wan prestasi. Dengan cara apa pembuktiannya? Yaitu pembuktiannya kita harus menghadirkan saksi-saksi dengan misalnya saksi itu melihat saudara memberikan uang dengan nominal yang sangat banyak, misalnya 150 juta atau berapa, dan saudara sebelumnya sudah melakukan upaya yaitu namanya somasi yaitu teguran. Jadi teguran itu nanti dijadikan sebuah patokan kita untuk melakukan gugatan yang bernama gugatan wan prestasi. Alat bukti lain apa? Ya kalau bisa ada bukti tertulis, jangan hanya bukti lisan, karena kalau bukti lisan kita tidak bisa membuktikannya nanti, karena perdata adalah bukti formil melalui surat, yaitu kwitansi, surat pernyataan perjanjian antara kedua belah pihak, meskipun di bawah tangan, tapi kalau dua pihak itu mengakui bahwa adanya perikatan antara kedua belah pihak, maka itu bisa dijadikan alat bukti dan sah secara hukum perdata melalui bukti formil. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan soal piutang apakah bisa dilaporkan pidana. Ya kita kembali lagi melihat apakah ada unsur tipu muslihat atau penipuan 378 atau penggelapan 372. Jika itu memenuhi unsur pidana, maka hal itu bisa dijadikan pelaporan kita dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib, yaitu penyidik yang akan mengembangkan perkara soal penipuan dan penggelapan. Namun jika itu berangkat dari sebuah perjanjian dan itu ranahnya wan prestasi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan gugatan di pengadilan, yaitu gugatan wan prestasi. Terima kasih, tetap stay channel saya, jangan pernah berhenti untuk mencari wawasan, kita sharing-sharing, dan mungkin bisa pertanyaan di Instagram saya @faisal_justisfighter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.